Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari karyanya David Osborne dan Ted Gabler, yakni yang berjudul Reinventing Government, Chapter 5, yakni Result Oriented Government, Funding Outcomes Not Input, yakni hasil sebagai orientasi pemerintah, mendanai hasil bukan masukan. Sebelumnya akan diperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nova Dwinur dengan NPM 3 digit terakhir 021, Muhammad Rozak dengan 3 digit NPM 093, Anissa Mambaul dengan NPM 3 digit terakhir 097, Devanio Azriel Setiawan dengan 3 digit NPM terakhir 135, M. Fazazaki dengan 3 digit NPM terakhir 211, dan saya sendiri Aurel Devani Salsabila dengan NPM 3 digit terakhir 297. Untuk pemaparan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya memulai dari latar belakang dari pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah itu fokus pada input atau masukan, bukan outcome atau hasil. Berdasarkan analisis pada Reinventing Government yang telah dijelaskan pada karyanya Osborne dan Gabler, dijelaskan bahwasanya Illinois Department of Public Aid memeriksa kembali sistem pembayaran panti jompo untuk pasien Medicaid. Sistem pembayarannya itu sesuai dengan tingkat perawatan dan juga presentase penghuni panti jompo yang terbaring di tempat tidur harus terus meningkat. Sehingga Department of Public Aid mengubah sistemnya. Yang pertama yaitu pengembangan seperangkat ukuran kinerja atau kepuasan pasien, partisipasi masyarakat, keluarga serta kualitas lingkungan panti jompo dengan tujuan yaitu mendapatkan peringkat tinggi saat penilaian kualitas sehingga dapat lebih menarik konsumen. Nah, namun tidak semua yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat memberikan buah hasil yang dapat diukur sehingga para pemimpin wirausaha mengembangkan cara baru untuk mengukur dan juga menghargai hasil. Yang pertama yaitu dengan adanya Undang-Undang Kemitraan Pelatihan Kerja Federal menciptakan sistem yang beroperasi hampir seluruhnya berdasarkan kontrak kerja. Kemudian 9 negara bagian sekarang mengikat pendanaan mereka untuk pendidikan kejuruan dengan tingkat penempatan kerja. Yang ketiga, di Cook County, Illinois diterapkan pengadilan bereksperimen dengan rapor untuk hakim berdasarkan penilaian dari juri, saksi, dan pengacara yang diterapkan juga di negara bagian lainnya. Kemudian, 6 bagian sedang menguji standar kinerja untuk seluruh pengadilan yang dikembangkan oleh National Center of State Courts dan United States Department of Justice. Kemudian pemerintah mengubah cara mereka menandai pembangunan jalan raya dan juga beberapa negara bagian bahkan menandatangani perjanjian kinerja dengan utilitas yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada the performance leader. Untuk melihat kekuatan penuh dari pengukuran kinerja, kita hanya perlu mengunjungi Sunnyvale, California, sebuah kota berpenduduk 120.000 jiwa di jantung lembah Silicon. Sudah selayaknya Sunnyvale memimpin revolusi kinerja. Manajer Sunnyvale mengukur kuantitas, kualitas, dan biaya setiap layanan yang mereka berikan. Sunnyvale menggunakan ribuan ukuran. Dalam program-programnya, kota ini mengartikulasikan seperangkat tujuan, seperangkat indikator kondisi masyarakat, seperangkat sasaran, dan seperangkat indikator kinerja. Selanjutnya, ada the power of performance measurement atau kekuatan pengukuran kinerja. Organisasi yang mengukur hasil kinerja mereka, sekalipun mereka tidak mengaitkan pendanaan atau penghargaan dengan hasil-hasil yang ada, mungkin bahwa informasi tersebut mengubah mereka. Oke, next. What gets measured gets done, yaitu apa yang diukur akan dilakukan. Pertama, menurut John Pratt, yang harus Anda lakukan adalah mengukur sesuatu dan orang-orang akan meresponnya. Yang kedua, menurut Greg Farrell, apa yang dihitung membentuk dan mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, contohnya pada tahun 1986, persentase jalan yang dinilai sangat bersih telah menurun dari 43% menjadi 4%, dan hampir 75% dinilai cukup bersih. Yayasan Fund for the City of New York ini kemudian mengembangkan ukuran-ukuran hasil untuk pemeliharaan taman, pelatihan dan penempatan kerja, pengasuhan anak, layanan perawatan di rumah, pemeliharaan sekolah, serta program-program lainnya. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya poin kedua yaitu if you don't measure the results, you can tell success from failure. Jika Anda tidak mengukur hasil, Anda tidak dapat mengetahui kesuksesan dari kegagalan. Nah, mayoritas legislator dan eksekutif publik tidak mengetahui program mana yang berhasil mereka danai ataupun gagal. Ketika mereka memotong anggaran, mereka tidak tahu bagian mana yang harus dipotong atau kekuatan atau kelebihan. Nah, kekurangan atau kelebihan, kurang informasi objektif tentang hasil, mereka membuat keputusan besar dalam pertimbangan politik. Selanjutnya, poin ketiga yaitu if you can't see success, you can't reward it. Jika Anda tidak dapat melihat kesuksesan, Anda tidak dapat menghargainya. Contohnya di negara lain. Di negara lain, memberi penghargaan kepada manajer atau bawahan atau pegawai yang berada di organisasi tersebut yang berhasil akan meningkatkan produktivitasnya di bidang pendidikan dengan memberi penghargaan pada sekolah-sekolah terbaik. Nah, kemudian contoh lain yaitu otoritas perumahan Louisville menjual pembangunan perumahan publik kepada mantan penyewa. Mereka mempertahankan tempat tersebut dalam kondisi yang lebih baik daripada kebanyakan kondominium dan mengajukan jauh lebih sedikit klaim asuransi untuk kerusakan. Kemudian contoh lainnya yaitu ketika Federal National Medical Association mulai memberi penghargaan pada siswa X dan Y di Washington DC. Nah, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat hasil yang sesuai dengan perjuangan serta pengorbanan, tentu kita dapat merasakan dan melihat sebuah kesuksesan. Nah, mengapa seperti yang pada judul seperti tersebut, jika Anda tidak dapat melihat kesuksesan, Anda tidak dapat menghargainya. Ketika sudah melihat kesuksesan, tentu kita akan menghargai perjuangan dan pengorbanan kita dalam meraih kesuksesan atau reward yang kita dapatkan. Next. Oke, selanjutnya, if you can't reward success, you're probably rewarding failure. Jika Anda tidak dapat menghargai kesuksesan, Anda mungkin dapat menghargai kegagalan. Nah, dalam hal ini, dalam pemerintahan publik diperlukan juga menghargai kegagalan. Namun, kecenderungan menghargai kegagalan dapat mengakibatkan hal buruk, seperti banyak warga yang menyalahgunakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai atau bahan pangan untuk mensejahterakan rakyatnya.
Seperti yang kita tahu bahwa di pemerintahan publik di negara kita ini itu ada program yang namanya bantuan langsung tunai. Nah, jika seseorang penerima dana bantuan kesejahteraan tersebut menyalahgunakan pengelolaan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka pemerintah mengharuskan warga penerima bantuan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan agar mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga tidak memperpanjang bantuan kesejahteraan dari pemerintah. Nah, ketika angka kemiskinan sudah menurun, maka Indonesia ini, negara ini dapat dikatakan sudah dapat menyejahterakan rakyatnya. Nah, pemerintah publik dari salah satu contoh studi kasus ini dapat simpulkan bahwa belajar dari kegagalan. Kegagalan tersebut seperti salah sasarannya dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Next. Oke, selanjutnya yaitu if you can see success, you can learn from it. Jika Anda tidak dapat melihat kesuksesan, Anda tidak dapat belajar darinya. Organisasi publik wirausaha adalah organisasi pembelajaran. Mereka terus-menerus mencoba hal baru untuk mencari tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil serta belajar dari pengalaman. Peluang terbesar untuk inovasi dalam bisnis adalah kesuksesan yang tak terduga. Pemerintah publik perlu memerlukan bantuan sebagai pengawas dalam hal dana kesejahteraan. Nah, korporasi membuat solusi percobaan kerja yang didukung di seluruh negeri dan dengan hati-hati mengukur hasilnya tetap terhadap kelompok kontrol. Contohnya Transitional Employment Enterprises atau TEE. Next. Dan selanjutnya yang keenam yaitu if you can't recognize failure, you can't forgive. Jika Anda tidak dapat mengenali kegagalan, Anda tidak dapat memperbaikinya. Contohnya, kesejahteraan dirancang untuk memberikan penghasilan bagi para janda dengan anak-anak. Dan perumahan umum dibuat untuk memberikan perumahan sementara bagi para pengangguran. Tetapi, ketika ledakan ekonomi pasca perang membawa banyak penerima mereka ke dalam angkatan kerja dan menggantikan mereka dengan petani penggarap kulit hitam dan tidak berpendidikan dari selatan, yang mana kedua program tersebut menghadapi klaim yang sama sekali berbeda. Tidak mengherankan apabila mereka segera menemukan diri mereka dalam krisis yang mendalam. Next. Baik, selanjutnya yaitu if you can demonstrate result, you can win the public support. Jadi pada tahun 1990 ada sebuah organisasi yang bernama Florida Tax Watch, yaitu di mana mereka membuktikan hubungan antara dokumentasi hasil dan dukungan publik. Jadi di sini mereka mengadakan jajak pendapat di mana terdapat 628 pendaftar untuk mengukur dukungan. Yang ini saja ditemukan bahwa 57% menggambarkan sistem transportasi negara bagian sebagai adil atau buruk. Namun ketika ditanya, mereka menaikkan pajak sebesar 4% per tahun untuk membayar perbaikan, hanya 42% yang menjawab iya. Karena 2/3 dari mereka berpendapat bahwasanya 20% dari setiap dolar pajak yang digunakannya tidak mampu untuk memperbaiki sistem yang ada. Jadi selanjutnya mereka akhirnya menanyakan bahwasanya apakah Anda mendukung kenaikan pajak bahan bakar jika kenaikan tersebut diimbangi dengan kinerja yang dilakukan oleh badan legislatif. Selanjutnya mereka mendapatkan 50% menjawab iya. Jadi pendanaan yang dikaitkan dengan kinerja Florida akan diterima oleh mayoritas penduduk Florida yang signifikan, pendanaan tanpa jaminan seperti itu tidak akan diterima. Next. Selanjutnya yaitu putting performance measure to work. Ini banyak orang di pemerintahan menolak gagasan pengukuran kinerja karena mereka melihatnya dilakukan dengan buruk. Pengukuran kinerja dalam pendidikan telah dikritik karena alasan-alasan lain, terutama karena bergantung pada tes standar yang tidak selalu mencerminkan apapun kecuali hafalan. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak organisasi publik yang menemukan bahwasanya permulaan yang buruk lebih baik daripada tidak memulai, bahkan tindakan kasar lebih baik daripada tidak ada tindakan sama sekali. Semua organisasi mendorong banyak negara bagian untuk memperbaiki pengukuran kinerja walaupun tidak berjalan bagus. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pasti mampu untuk memperbaikinya. Next. Selanjutnya yaitu ada paying for performance, di mana yang pertama ada pembayaran kinerja secara umum, yakni dengan sistem prestasi atau bonus untuk individu dan atau untuk kelompok. Di mana hal ini diterapkan oleh Phoenix, Sunnyvale, Visalia, dan banyak organisasi lainnya yang menggunakan praktek ini. Selanjutnya ada praktek tradisional, yaitu MBO, Management by Objective, di mana menggambarkan suatu sistem di mana para manajer dan atasannya mereka setiap tahun menurunkan daftar tujuan. Selanjutnya itu seorang manajer yang mencapai atau melampaui tujuannya memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus atau kenaikan gaji. Yang terakhir yaitu bersifat tidak efektif karena tujuan jarang ada hubungannya dengan hasil utama organisasi, yakni kuantitas, kualitas, dan biaya layanan. Next. Baik, selanjutnya yaitu managing performance atau cara mengolah kinerja. Jadi dalam buku David Osborne tersebut disebutkan bahwa David Osborne itu mengatakan bahwa manajemen berdasarkan hasil itu lebih efektif daripada pengelolaan manajemen yang berorientasi pada peramalan atau objektivitas dari karyawan. Lalu ada pendapat dari B. Edwards Deming yaitu bahwa pengaturan kinerja pegawai publik itu baiknya lebih efektif apabila menggunakan total quality management atau biasa disebut sebagai lingkaran kualitas, yaitu biasanya total quality management ini digunakan dalam suatu organisasi untuk mengatasi permasalahan dalam organisasi tersebut. Nah, kenapa kok total quality management dinilai lebih efektif dalam mengatasi permasalahan organisasi? Karena dalam pendekatan tersebut kolaborasi antar karyawan dalam memecahkan masalah itu sangat dibutuhkan. Jadi karena karyawan adalah sesuatu yang dinilai lebih dekat dengan sistem cara kerja di organisasi, oleh karenanya melibatkan karyawan ketika menyelesaikan masalah itu dinilai lebih baik. Next. Yaitu budgeting for result atau penganggaran untuk hasil. Jadi yang pertama dijelaskan bahwa teknik anggaran itu sebagian besar teknik anggaran itu berorientasi pada hasil dan total quality management. Lalu selanjutnya yaitu sistem penganggaran modern harus memiliki visi penganggaran yang jelas, desentralisasi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil. Yang selanjutnya yaitu metode penganggaran yang dinilai ampuh digunakan dalam mencapai tujuan yang telah disebutkan oleh David Osborne, yaitu penganggaran yang menggunakan customer driven budgeting. Jadi customer driven budgeting itu memberikan uang pada rakyat, lalu pelaksana pemberian pelayanan publik itu dituntut untuk dapat memberikan layanan terbaik pada rakyat. Jadi kalau bisa disebut pemberian uang pada rakyat itu semacam pemberian subsidi. Lanjut. Nah, dengan begitu pembahasan result-oriented government, finding outcomes, not inputs, atau pemerintah berorientasi pada hasil, bukan masukan, telah usai. Dan pemaparan sebelumnya telah menjelaskan terkait kekuatan, keberlanjutan, perannya sebagai evaluasi anggaran, prioritas, maupun perannya untuk memenangkan publik. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.